Salam damai, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai guru sejati. Saudaraku, video kali ini adalah kelanjutan dari video mengenai arti dari perjalanan hidupku. Silakan tonton tentang video arti perjalanan hidupku setelah atau sebelum menonton video ini. Di mana di dalam perjalanan luhur salah satu artinya adalah menjelaskan bahwa diri itu adalah diri kita sendiri. Diri itu adalah penjelasan mengenai manusia itu sendiri. Di mana menurut ajaran perjalanan hidup bahwa tiap-tiap manusia itu mempunyai 3 unsur atau disebut juga dengan tri. Di mana unsur yang pertama bahwa di dalam diri manusia mempunyai unsur jasmani atau jasad atau lahir. Ini sifatnya nyata atau wujud kasar. Kemudian yang kedua, di dalam diri manusia mempunyai unsur niat, rasa atau perasaan atau batin, atau bisa disebut juga dengan rasa sejati atau rohani, di mana unsur ini sifatnya halus. Dan yang ketiga, di dalam diri manusia itu mempunyai unsur yaitu roh atau sang hidup yang ada di dalam diri manusia, di mana sang hidup atau roh yang ada di dalam diri kita ini sifatnya atau unsurnya adalah sangat halus. Nah, pada kali ini adalah pembahasan kita mengenai unsur dalam diri manusia yang ketiga itu, yaitu adanya roh atau sang hidup yang bersemayam di dalam diri kita sebagai manusia. Saudaraku, menurut ajaran perjalanan hidupku bahwa kita ini, saya manusia itu adalah hidup, dan hidup yang ada di dalam diri kita itu ada karena ada yang memberikan hidup. Jadi kita hidup itu ada yang memberikan hidup. Di mana hidup yang ada di dalam diri kita ini adalah suatu kodrat pokok yang tidak dapat dirubah. Hidup itu suatu kodrat pokok yang tidak dapat dirubah, maka karena itulah disebut juga dengan satu mutlak dari yang maha mutlak atau sang maha hidup. Jadi hidup ini ada satu mutlak yang tidak bisa dirubah oleh siapapun, dan haknya dari sang maha mutlak, sang maha hidup. Dalam ajaran perjalanan hidup menyebutnya Tuhanku yang maha suci dengan kekuasaannya yang maha kuasa. Nah, hidup yang ada di dalam diri kita ini, di dalam diri pribadi manusia itu ada di dalam diri kita, yaitu berupa jasmani dan rohani, yaitu jasad dan roh, rasa sejati, lahir atau batin. Jadi hidup yang merupakan kodrat pokok yang ada dalam berubah itu ada di dalam pribadi manusia, yaitu adanya jasmani atau rohani, lahir ataupun batin. Dan hidup itu ada di dalam diri kita itu. Oleh karena itu, kita sebagai manusia ini terbentuk dari zat-zat yang merupakan daya-daya rasa hidup, dan juga terbentuk dari daya-daya zat alam, sehingga kita bisa hidup. Jadi kita bisa hidup karena ada hidupnya, dan kita disumberi oleh makanan dan air yang merupakan unsur-unsur dari zat alam. Dan menurut ajaran perjalanan hidup maupun mungkin semua ajaran juga mengatakan bahwa hidup atau sang hidup yang ada di dalam diri kita ini sesungguhnya adalah suatu yang langgeng, yang abadi, dan kelanggengan dan abadi ini tidak terbatas entah sampai kapan. Istilah hidup itu ada suatu kehidupan yang langgeng, tidak ada batasnya, dan hidupnya kita kembali lagi tergantung oleh zat-zat alam, sehingga secara keseluruhan kita sebagai manusia dapat.
Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sesungguhnya badan atau jasmani kita pada dasarnya adalah sifatnya mati. Dan kita bisa hidup karena ada hidupnya dari yang berasal dari Sang Maha Hidup, dan kita bisa hidup karena disumberi oleh makanan dan minuman atau zat-zat alam yang ada di dalam sekitar kita. Inilah prinsip dasar bahwasanya kita ini sebagai manusia itu ada hidupnya. Nah, kembali lagi di penjelasan mengenai guru sejati. Nah, pada awalnya bahwasanya saya dan kita semua ini sebagai manusia, bahwasanya kita pada saat kita masih jabang bayi dalam kandungan ibu, kemudian kita lahir menjadi seorang bayi, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak, menjadi balita, anak-anak, kemudian menjadi remaja, dewasa, dan seterusnya. Di dalam proses perkembangan inilah yang tadinya masih anak-anak ini bisa dikatakan sifatnya masih bersih, rasa sucinya semakin masih kuat, pancaran kesucinya masih besar, aura sinarnya masih membuat daya tarik pada kita sebagai manusia dewasa ini melindunginya. Karena pada saat kita masih bayi, masih balita, itu hidup kita ini punya energi, yaitu bahwasannya kita sebagai manusia mempunyai daya tarik dikarenakan dalam diri kita mempunyai kesucian atau rasa suci. Sehingga kembali lagi di awal tadi, pada saat kita masih balita, masih begitu, kita pancaran rasa suci, kesucian kita yang bersumber dari Sang Maha Hidup dan Maha Suci itu masih kuat. Sehingga banyak mempengaruhi manusia yang sudah dewasa atau sudah besar itu akan menaruh rasa belas kasih, menaruh rasa kasih sayang kepada bayi itu, pada balita itu, karena daya pancaran rasa sucinya itu kuat, sinarnya semakin kuat, sehingga bisa menjadikan rasa empati bagi mereka manusia dewasa di sekitarnya. Nah, dari balita ini, dari bayi, balita, kemudian anak dan dewasa, ini melaksanakan suatu perjalanan hidup, di mana di dalam perjalanan kehidupan itu mempunyai suatu pengalaman hidup, mengalami suatu perjuangan kehidupan, di mana pengalaman tersebut itu atau kejadian-kejadian hidupnya itu harus dilaluinya, dan dalam proses penyelesaian daripada pengalaman ataupun kejadian-kejadian hidupnya itu diselesaikan dengan otaknya atau panca inderanya. Inilah yang menjadikan bahwasanya rasa suci di dalam diri kita atau kesucian dalam diri kita itu semakin lama semakin tertutup, karena semakin tumbuh kembangnya kita menjadi semakin besar, semakin dewasa, di mana dalam proses tumbuh kembang ini kita punya kebutuhan hidup dan harus disesuaikan dengan panca indera, sehingga lama-lama panca indera kita ini semakin lama semakin kuat, sehingga rasa suci itu pun semakin lama bisa semakin tertutup atau lemah tertutup oleh panca indera kita. Apalagi kalau di dalam proses perjalanan pengalaman kehidupan kita sebagai manusia, di dalam pemenuhan kehidupan kita itu hanya dilandasi dengan kebutuhan kepentingannya sendiri saja, hanya untuk kepentingan jasmani saja, panca indera kita hanya untuk itu saja, niat kita hanya untuk kepentingan dunia ini saja, maka sang hidup yang membawa sifat-sifat suci ini semakin lama semakin tertutup. Nah, rasa suci yang sudah tertutup inilah di dalam ajaran perjalanan hidupku
leluhur di dalam ajarannya diupayakan, diusahakan agar kembali hidup lagi, kembali bangkit lagi, kembali kuat lagi, sehingga rasa suci atau kesucian yang ada di dalam diri kita ini bisa menjadi tuntunan, menjadi penuntun bagi jasmani kita, bagi panca indera kita, bagi niat kita. Memang ini perlu upaya dan cara, dan di dalam ajaran dulu mengupayakan dan mengusahakannya bagaimana agar rasa suci yang tertutup oleh panca indera kita, jasmani kita semakin berkembang dan semakin bagus. Apabila di dalam diri kita, jasmani kita ini bisa tertuntun oleh rasa suci kita, oleh kesucian kita, maka di dalam ajaran perjalanan tidur, karena jasmani kita sudah bisa dikendalikan oleh rasa suci kita, sehingga kita sebagai manusia melalui rasa suci kita ini nanti bisa mendapatkan suatu bimbingan, mendapatkan suatu tuntunan dari Sang Maha Hidup, sumber segala sumber hidup, Tuhan yang Maha Kuasa dan yang Maha Suci. Dengan rasa suci itulah kita nanti bisa berhubungan dengan yang Maha Suci, dan dengan rasa suci itulah kita bisa mendapat kemurahan atau dawu-dawu atau perintah-perintah mengenai petunjuk-petunjuk kehidupan kita agar kita selamat di dunia dan akhirat. Nah, petunjuk-petunjuk inilah yang disebut dengan guru sejati, di mana petunjuk itu diterima melalui rasa suci kita. Guru artinya pembimbing, penuntun atau penunjuk jalan. Sejati artinya baik, luhur dan suci. Oleh karena itu, dengan guru sejati inilah yang akan membimbing kita, menuntun kita, dan menunjukkan jalan kita agar di dalam perjalanan kehidupan kita ini bisa selamat, bisa selesai dengan sempurna, sehingga kehidupan kita bisa tenang, tentram, damai, lahir batin di dunia ini maupun di akhirat nanti, dengan bimbingan dan tuntunan dari guru sejati yang ada di dalam hidup kita. Nah, di dalam ajaran perjalanan tidur diadakan suatu latihan-latihan secara ritual dan spiritual agar rasa suci kita, kesucian yang ada di dalam kita itu semakin besar, semakin kuat, sehingga bisa menjadi suatu kekuatan yang akan mempengaruhi lahir dan batin kita, karena dengan bimbingannya, dengan tuntunannya, dengan petunjuknya, sehingga timbul suatu kesadaran bagi kita bisa melihat jalan yang sebenarnya. Saudaraku, inilah yang disebut dengan guru sejati. Secara abstrak, secara tidak terlihat, yaitu dengan petunjuk dan tuntunan. Dan guru sejati yang ada, yang nyata itu adalah suatu bentuk pengalaman-pengalaman hidup yang harus kita rasakan, mana yang baik dan mana buruk. Itulah suatu guru sejati yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita bisa melihat bahwa itu baik dan buruk. Kalau rasa suci kita tertutup, maka bisa jadi sesuatu yang jelek atau menjerumuskan atau jahat kita anggap baik. Yang baik justru kita tinggalkan, tapi yang jahat kita kerjakan. Karena apa? Karena rasa suci kita, kesucian yang ada di dalam diri kita, itu tidak bisa membimbing kita, tidak bisa menuntun kita, tidak bisa menjadikan guru sejati bagi diri kita. Maka kita tidak bisa menerima petunjuk-petunjuk dari Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Suci. Oleh karena itu, di dalam ajaran perjalanan mengupayakan agar kesucian yang ada di dalam diri kita itu semakin kuat. Dan secara umum, rasa suci atau kesucian kita ini dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat menurut ajaran perjalanan itu adalah suatu watak-watak atau sifat-sifat yang suci, di mana watak-watak atau sifat yang suci daripada
daripada pacaran daripada rasa suci kita itu adalah watak-watak atau sifat-sifat suci, di mana sifat-sifat atau watak-watak suci adalah sesuai dengan secara umum disebut dengan hati nurani. Hati nurani itulah suatu sifat-sifat suci atau watak-watak suci yang ada di dalam diri kita, yang tertutup oleh panca indera kita. Di mana watak-watak suci atau hati nurani ini menurut ajaran perjalanan dulu adalah suatu watak-watak di dalam kehidupannya sehari-hari, dalam dirinya mempunyai dan melaksanakan rasa peri kemanusiaan, mempunyai dan melaksanakan rasa peri kebenaran, mempunyai dan melaksanakan suatu rasa keadilan. Peri kemanusiaan dan kebenaran dan keadilan inilah yang disebut dengan hati nurani menurut ajaran perjalanan. Oleh karena itu di dalam ajaran perjalanan dulu mengupayakan bagaimana agar hati nurani kita, rasa suci kita semakin kuat dengan wujud dengan diri kita sudah bisa melaksanakan dasar-dasar peri kemanusiaan, kebenaran dan keadilan. Inilah upaya-upaya di dalam ajaran perjalanan luhur, apa yang disebut dengan guru sejati. Marilah kita bersama-sama berupaya agar guru sejati yang ada di dalam diri kita bisa membimbing kita masing-masing, menuntun kita masing-masing, agar dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing, saya dan Anda semuanya, bisa selamat di dunia ini maupun di akhirat nanti. Dalam kehidupan ini bisa tenang, tentram, damai dan bahagia. Demikianlah saudaraku penjelasan kami tentang guru sejati. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf, nanti kita bisa berbagi dalam video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.